kalau lihat AADC 1 yang paling painful untuk dilihat adalah nih orang kok tahu banget, ngotot, dan terlalu segala macam tuh terlalu dipikirin kayak dunia mau runtuh gitu loh. Padahal life is not that hard, maksudnya take it easy aja. Kalau lo bikin segala sesuatu tuh sebeban itu, akhirnya jadi bener-bener beban hidup lo gitu loh, dan hidupnya juga jadi akan jadi makin berat gitu. Santai aja, it's not the end of the world, it's just boyfriend and friends and what people think gitu loh. Sementara si cinta kan mikirin banget tuh apa yang orang pikirin kan. Sementara dunia tuh udah bakalan datang dengan masalahnya sendiri, lo gak usah berat-beratin lagi gitu. Saya yakin berprofesi sebagai aktris karena saya mau melakukannya, bukan saya harus melakukannya. Saya pernah vakum dari dunia film dan 6 tahun tuh saya melakukan profesi yang lain, online bisnis, saya bahkan ngantor jadi konsultan 3,5 tahun di kantor, dan saya melakukan, saya masak apa segala macam, saya ngapain yang lain. Itu justru membuat saya comfortable melakukan acting. Sekarang tahu bahwa if this doesn't work, I can do something else. And I am doing this bukan karena I have nothing else that I can do, saya nggak punya keahlian lain, enggak. Cuma karena saya memang melakukan ini karena kecintaan saya terhadap the craft atau kecintaan saya terhadap filmmaking. Memang setelah film Drupadi yang waktu itu punya kesempatan untuk co-produce, keinginan untuk menjadi produser itu memang besar sekali. Cuma memang waktu itu kan sempat gue bahkan siap meninggalkan industri film sekaligus gitu ya. Cuma sekarang now that I am back, aku jadi melihat lagi kemungkinan itu dengan lebih serius. Saya jadi mulai merevisit aspirasi untuk menjadi produser atau filmmaker itu lebih semangat lagi. Karena jadi sekarang view-nya jadi lebih utuh gitu loh. Kalau dulu kan saya cuma view-nya sebagai pemain aja, gimana cara bikin cerita yang bagus, film yang bagus, tontonan yang bagus. Kalau sekarang karena udah pernah lihat dari sisi bisnisnya, dari sisi mungkin karena investor gitu ya, itu jadi harus bisa nemuin itu semua di tengah kan. Gimana cara bikin cerita yang bagus, yang idealis, tapi juga yang bisa mengembalikan roda investasi itu berputar juga gitu loh. Sebelum saya di-endorse sama brand apapun di sosial media, sebelumnya kan emang saya udah punya account itu di sosial media, misalnya account Twitter, account Instagram. Cara saya berkomunikasi dengan penggemar-penggemar atau orang yang mungkin tertarik dengan kerjaan saya. Jadi akhirnya cara gue untuk membuat itu tetap jujur dan tetap my account, bukan accountnya orang-orang yang endorse aku, adalah selalu porsinya dibanyakin. Kalau misalnya lagi banyak endorsement, berarti postingan yang bener-bener dari gue harus jauh lebih banyak lagi. Kalau memang ada 30% endorsement atau klien, yang 70% tuh harus murni gue gitu. Dan kalau 40% misalnya itu klien, kalau bisa 60% tuh gue. Gue termasuk dengan bisnis-bisnis online gue ya. Kalau disuruh milih mau nambah anak atau S3, saya suka dua-duanya. Tapi pertama-tama saya mau S3 dulu, baru saya nambah anak. Karena itu preliminary syarat dari saya buat suami saya. Mau nambah anak berarti bapak ibunya harus nambah dulu pendidikannya. Tapi saya setuju banget tuh nambah 2 tuh sepi. Itu saya mau nambah anak lagi sih. S3 atau mungkin S2 yang lain. Filmmaking misalnya. Yeah.